Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan ini saya lagi berada di Mandonga, jadi pasar sekitaran Mandonga lah. Kita lagi berada di depan Korem 143 Halu Oleo. Kita mencoba untuk melihat suasana-suasana yang ada di sini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya kongsikan. Patung Halu Oleo. Jadi karena Korem ini bernama Halu Oleo, sehingga di depannya ada patung Halu Oleo. Di bawah patung ini terdapat beberapa keterangan yang menerangkan tentang peranan dan perjuangan dari Halu Oleo. Halu Oleo adalah salah satu tokoh yang sangat melegenda di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kota Kendari dan Konawe atau di bekas kerajaan Konawe di masa lalu. Selain menjadi nama markas Komando Resort Militer atau Korem 143 Halu Oleo, nama Halu Oleo juga telah melekat pada nama Universitas Negeri di Kendari, yaitu Universitas Halu Oleo. Dan juga nama Halu Oleo dipakai pada nama bandar udara di Kota Kendari, yaitu Bandara Halu Oleo. Namun menelusuri jejak sejarah Halu Oleo tidak semudah yang dibayangkan. Halu Oleo lebih dikenal dalam tradisi lisan yang kemudian melahirkan beberapa versi cerita yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada beberapa sumber disebutkan bahwa adanya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rustam Tamburaka atau dosen yang juga politikus saat itu, mengungkapkan bahwa Halu Oleo adalah orang yang sama dari penyebutan nama Laki Laponto atau Murhum dan juga Latolagi. Laki Laponto dikenal sebagai seorang raja yang pernah memimpin di 5 kerajaan besar di Jazirah Sulawesi Tenggara pada masa silam. Pada masa sekitar abad ke-16, terdapat ratusan kerajaan. Dari sekian kerajaan itu, sekurang-kurangnya terdapat 5 kerajaan besar sebagai kerajaan induk, dan kelimanya pernah dipimpin oleh Laki Laponto, yakni Kerajaan Buton, Kerajaan Muna, Kerajaan Kaledupa, Kerajaan Konawe, dan Kerajaan Moronene. Laki Laponto diterima sebagai raja di setiap kerajaan yang dipimpin bukan semata-mata karena karismatik jiwa kepemimpinannya, tapi juga karena kedekatan hubungan keluarga dengan raja-raja di tempat dia diangkat menjadi raja. Nama Laki Laponto umumnya lebih dikenal di kalangan masyarakat Muna. Laki Laponto adalah putra Raja Muna yang ke-6 bernama Sugimanuro. Nama Murhum populer di kalangan masyarakat Buton karena Murhum adalah gelar yang diberikan kepada Laki Laponto setelah diangkat menjadi Sultan Buton. Sementara Latolaki adalah nama gelar yang diberikan kepada Laki Laponto setelah diangkat menjadi Mokole atau Raja di Konawe. Semasa hidupnya, Halu Oleo atau Laki Laponto dikenal sebagai kesatria yang berani, gigih, dan tak kenal menyerah membela tanah tumpah darahnya. Laki Laponto pernah memimpin perlawanan terhadap kelompok perompak laut yang pada masa itu sering mengganggu sekitar perairan Flores Selayar.
Konon ia bertempur dengan kelompok bajak laut Tobelo di Laut Lepas hingga terdampar sampai ke Pulau Marigi, Australia. Bajak laut Tobelo terdiri dari orang-orang Portugis dan kerap mengganggu aktivitas pelayaran pengangkutan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara, baik di Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Selatan. Halu Oleo memang bukan pahlawan nasional, namun bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, Halu Oleo adalah tokoh pemersatu yang menginspirasi. Halu Oleo adalah pahlawan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyak suku dan hidup tersebar di wilayah yang berciri kepulauan. Nama Halu Oleo telah tertanam di hati masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai pemersatu. Bahkan dengan namanya yang melekat di simbol-simbol penting Sulawesi Tenggara, Halu Oleo telah mampu menumbuhkan kebanggaan terhadap daerahnya. Inilah makna dari semangat kepahlawanan. Demikian mungkin video yang bisa saya share pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan komentar ataupun cerita yang saya kemukakan dalam video ini, saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang salah silakan dibenarkan di kolom komentar dan bisa membenarkan ceritanya, semoga sehingga tidak terjadi kesalahan dalam cerita sejarah kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.